Setan, matilah kau. Halo bro, selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channelnya Pak Gudul yang bercerita apa saja. Gini bro, kembali lagi ke politik uang. Di Indonesia tuh masih efektif politik uang itu. Baik namanya politik uang secara konvensional maupun politik uang dengan cara politik identitas, ya balik-balik uang juga bro. Jadi begini bro, kalau ditanya kepada politisinya mengapa masyarakat itu harus disogok untuk memilih seorang politisi, memilih pemimpinnya, mereka pasti jawab, ya masyarakat itu masih perlu uang. Masyarakat itu dia tidak mikir masa depan. Istilahnya masyarakat itu yang disalahkan karena uang masyarakat itu rakus uang. Padahal bro, dan kenyataannya sehari-hari yang menerima uang dari politisi itu bukan orang tidak mampu saja bro. Orang-orang yang mampu tuh, orang-orang yang mampu pun sudah minta uang kepada politisi kalau mau dipilih DPRD, bupati, gubernur, nggak ada uang nggak dipilih. Dan hal kalau memang saudaranya atau teman dekatnya, gitu bro. Hanya sekian persen dikit saja yang tidak memerlukan uang itu. Alasannya apa? Ya, alasan secara umum bro. Alasan yang mendasar, masyarakat itu tidak punya pilihan, ya kan? Pilihannya apa? Ada dua, uang atau seorang figur yang idealis untuk jadi pemimpin. Yang ada itu cuma uang. Pemimpin yang idealis tadi tidak ada, pemimpin yang diharapkan tadi yang kredibilitasnya tinggi, ya kan? Nggak ada, tidak tercipta di masyarakat. Yang ada hanya cukong-cukong saja. Nah akhirnya masyarakat tawar-menawar bro. Ya, tawar-menawar nanti terimplikasi waktu masa pemilihan, ya kan? Periode pilkada itu kan akan tercipta sendiri nilai kursnya berapa itu. Satu kepala itu per daerah biasanya bermacam-macam bro. Kalau tempat saya di Bengkulu itu kalau untuk DPRD tingkat 1 itu bisa 200, kalau periode akan datang bisa naik bro. Kalau untuk bupati itu bisa 150, ada yang 300.000 gitu kan. Tapi tiap tahun itu tiap masa tiap periode itu naik terus harganya. Ada penurunan kurs. Jadi begitu terus bro. Nah, karena tadi karena tidak ada pilihan, masyarakat hanya bisa memilih uang. Pilihan kedua itu tidak muncul. Coba kalau ada pilihan kedua tuh misalnya seorang figur, seorang tokoh yang dipercaya, ya kan, dibuktikan, ya, teruji, orangnya baik, incredible, kredibilitasnya tinggi, ya kan, tidak pernah terkait korupsi di masa lalu. Nah, atau malah para belum terbukti misalnya berbuat apa di masyarakat. Nah, akhirnya begitu bro, tidak ada pilihan lain, hanya satu pilihan, calon yang punya uang. Nah, walaupun dia banyak dosa di masa lalu, banyak merugikan masyarakat, banyak masalah kepincangan sosial, masalah mesum segala macam, itu masyarakat sudah tidak pilih karena pilihan lain tidak ada. Terpaksa memilih pemimpin yang memberikan uang. Akhirnya kembali yang punya uang yang menjadi pemimpin, baik itu kepala desa, anggota DPRD, bupati, gubernur, ya begitu bro. Di tempat saya ini di Bengkulu ini gubernurnya beberapa kali tangkap KPK bro, bupatinya Bengkulu Selatan tangkap KPK, biasa. Berarti di situ kan masyarakat menilai kalau mereka ini sudah diberi kesempatan tapi tidak menjadi tokoh yang diinginkan. Nah, tidak tercipta bro tokoh-tokoh idaman masyarakat, idaman rakyat itu. Coba misalnya dia sudah terpilih menjadi bupati atau gubernur dengan kos yang banyak, dengan duit yang banyak, akhirnya terpilih. Setelah jadi, harapan masyarakat itu kan dia akan memperlihatkan kemampuan dia. Dia memperlihatkan kesungguhan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ternyata tidak bro, cerita-cerita masalah sogok menyogok untuk menjadi satpol pp aja masih ada. Tentang sogok menyogok untuk naik jabatan masih ada.
Untuk jadi kepala sekolah misalnya kan harus sekian bayar. Untuk jadi kepala dinas harus sekian. Itu cerita itu masih berseliweran, Bro. Sampai ke telinga masyarakat. Memang membuktikannya secara otentik susah, Bro. Tapi cerita itu kan dipercayai. Kadang-kadang dari sumbernya sendiri, Bro. Nah itu. Berarti akhirnya masyarakat melihat kesimpulan. Tidak ada pemimpin yang diidamkan periode akan datang. Mereka tahu mereka ini bukan pemimpin idaman. Makanya untuk calon periode akan datang, mereka harus siap dengan cara menyogok lagi. Akhirnya mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan pundi-pundi keuangan. Mulai kalau yang nggak punya usaha lain kan di luar pemerintahan, mulai nanti mutasi-mutasi pegawai pemerintah masuk yang baru, masuk anggaran segar, masuk lagi untuk mengumpulkan duit untuk persiapan produk akan datang. Proyek-proyek daerah pemerintah potong 20%, 15%. Nah, kumpulkan untuk produk akan datang. Karena mereka tahu untuk mereka duduk lagi itu memerlukan uang lagi karena mereka ini tidak dianggap pemimpin yang hebat diharapkan oleh rakyat. Mereka tahu, mereka tuh merasa mereka tuh bukan pemimpin idaman, tapi masih mau jadi pemimpin. Nggak malu gitu kan. Akhirnya ya seperti lagi. Begitu mendekati pilkada, mulai promosi lagi kampanye, mulai cetak data lagi. Bagi-bagi lagi, jadi lagi, ngengkeng lagi. Memberi petuah kepada masyarakat. Masyarakat yang di sekitar ngangguk-ngangguk. Gubernur yang ngasih petuah, bupati yang ceramah, ngangguk-ngangguk. Padahal ini lucu, Bro. Yang ceramah tahu bahwa mereka ini tidak berharga. Ya kan? Yang diceramai tahu yang ceramah ini adalah badut. Tapi jalan terus seremonial. Sama-sama nggak punya perasaan. Ya. Masyarakat yang ceramai seakan-akan mengerti. Padahal lewat aja itu. Ya tahu yang ceramah ini badut. Badut-badut penipu. Yang penipu pun pasti merasa dia penipu. Tapi demi seremonial, demi sebagai kekuasaan tadi, seakan-akan saudara-saudara sekalian, masa akan datang sumber daya manusia harus benar-benar bersaing ke bangsa-bangsa asing. Maka dari itu, kata masyarakat, lalu badut, setan lu, udah mati kan. Jadi lucu, Bro. Negeri ini lucu. Benar-benar lucu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan seorang pemimpin yang ideal yang diharapkan masyarakat? Mungkin suatu saat ada seorang yang jenius, baik hati, ya, kredibilitasnya tinggi, berjuang kepada masyarakat pernah terbukti, mempunyai uang banyak. Masih uang juga, Bro? Ya masih, Bro. Karena susah untuk pertama itu. Jadi saya kasih tahu nih, kalau Anda tuh orang kaya, berhati baik, otak jenius, kalian sogok lagi masyarakat, biar jadi. Tapi usahakan kekayaan Anda itu berkali lipat dengan uang kumannya. Misalnya Anda punya uang 10 miliar, terus kumpanyanya perlu 20 miliar, berarti 10 miliar lagi utang. Nah, kacau loh. Harus ngutang lagi, triliun utang lagi. Mesum lagi otak. Jadi kalau Anda orang kaya, punya misalnya aset 40 miliar, 20 miliar untuk kumpanya, habiskan tuh. Untuk nyogok atau terserah. Nah, begitu Anda jadi, itu duit 20 miliar anggap hilang. Sedangkan Anda bekerja dengan baik, menjadi seorang pemimpin yang bersih. Jangan ada lagi cerita sogok-sogokan untuk jadi Satpol PP harus nyetor sekian juta itu, Bro. Apalagi tukang sapu untuk jadi seorang honorer tukang sapu nyetor sekian juta. Jangan lagi cerita seperti itu. Jangan ada lagi untuk jadi kepala sekolah itu harus setor, bayar OPT. Jangan ada lagi petugas medis yang harus dibayar. Terus rambat setahun 2 tahun sampai nggak dibayar. Nah,
baru masa akan datang Anda itu dicap sebagai pemimpin sejati oleh rakyat yang selalu diharapkan. Anda mau turun pun masyarakat protes. Anda tidak akan mencalon periode akan datang, masyarakat akan protes. Seperti yang pernah terjadi itu yang namanya Gaguk itu, daerah Jawa itu. Dia mau mengundurkan diri itu dari kepala desa. Diprotes habisan oleh masyarakat. Harus mencalonkan, harus mencalonkan. Nah, akhirnya ya dipaksa calonkan, dipaksa jadi kepala desa lagi. Coba Anda bayangkan kalau Anda seorang bupati atau gubernur dipaksa oleh rakyatnya untuk mencalonkan diri, padahal Anda nggak mau lagi. Luar biasa, bro. Itu benar-benar ada seorang pemimpin sejati yang akan tercatat dalam sejarah. Oke, wassalam. Itu saja dari Pak Gundul yang cerita suka-suka.